Sifat-sifat cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pagi ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online seperti biasanya, seperti hari-hari sebelumnya. Nah, untuk hari Senin ini, hari Senin yang ceria, hari Senin yang penuh dengan semangat, kalian bertemu lagi dengan saya, Bu Rina Israhani, untuk mata pelajaran tematik IPA. Anak-anak, semoga kalian di rumah beserta keluarga tetap dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kemarin kita sudah banyak mempelajari ya tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Oke, kalian siapkan bukunya terlebih dahulu anak-anak, nggih. Ini ya, buku pena. Kita langsung kemarin sudah selesai materinya untuk tema 4 sudah. Sekarang kita masuk ke tema 5. Nah, ini nanti untuk sifat-sifat cahaya ini ada di halaman 74. Coba kalian buka nggih. Nanti kita lanjut sub 1 sampai subtema 1 sampai dengan subtema 2. Oke ya. Nih. Bentar ya. Nih. Oke. Anak-anak, halaman 74 kita akan membicarakan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum mempelajari sifat-sifat cahaya, nah anak-anak kita akan mempelajari tentang sumber cahaya. Semua benda yang bisa menghasilkan cahaya itu bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai sumber cahaya. Nah, di sekitar kita anak-anak banyak sekali sumber cahaya. Kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari cahaya dan juga sumber cahaya. Nah, contoh dalam kehidupan kita untuk sumber cahaya itu apa saja? Yang pertama, ya, yang paling memberikan cahaya paling banyak apa anak-anak? Ya, betul, matahari. Jadi sumber cahaya yang pertama ada matahari. Kemudian ada cahaya lampu, kemudian ada cahaya lilin, senter, kemudian ada juga api. Itu disebut dengan sumber cahaya. Bu, kalau ada televisi kemudian memancarkan cahaya, apa itu juga disebut dengan sumber cahaya? Ya, semua benda yang bisa menghasilkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Nggih? Sekarang kita sudah tahu tentang sumber cahaya, nggih? Nah, di sini cahaya itu anak-anak itu berfungsi untuk kehidupan manusia, terutama kita sebagai manusia di muka bumi ini melakukan semua aktivitas itu memerlukan cahaya. Nah, fungsi dari cahaya itu untuk apa? Ternyata fungsi cahaya untuk manusia adalah untuk membantu manusia. Untuk hal apa saja? Yang pertama, untuk melihat lingkungan sekitar. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak akan bisa melihat, karena gelap. Kemudian fungsi yang kedua untuk membedakan warna. Ternyata dengan cahaya kita bisa membedakan warna. Ada warna merah, hijau, biru, kuning dan lain sebagainya. Itu didukung karena cahaya. Kalau tidak ada cahaya, warna apapun itu tidak akan kelihatan. Yang ketiga adalah untuk membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan dari pagi sampai sore itu semuanya tergantung juga pada cahaya. Begitu juga dengan malam hari. Malam hari karena keadaan gelap, matahari tenggelam, akhirnya kita menggunakan apa anak-anak? Menggunakan lampu sebagai pendukung, sebagai penerang. Nah, di situ kita bisa melakukan kegiatan. Itu ya. Nah, anak-anak, cahaya itu dibedakan menjadi dua macam. Ada cahaya tampak dan ada cahaya yang tidak tampak. Yang pertama, cahaya tampak adalah cahaya yang bisa ditangkap oleh mata.
jadi kelihatan langsung oleh mata. Contohnya cahaya dari lampu, cahaya dari lilin, cahaya dari api, dari matahari, itu bisa dilihat oleh mata secara langsung, disebut dengan cahaya tampak. Nggih. Begitu juga cahaya berwarna merah, cahaya berwarna biru, cahaya berwarna kuning, itu semua bisa dilihat oleh mata. Nah, yang kedua ada cahaya yang tidak nampak. Apa itu, Bu? Cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh mata, walaupun sebenarnya cahaya itu ada. Nah, apa saja contohnya? Contohnya ada sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini biasanya dari sinar matahari, tapi kita melihatnya hanya cahaya yang putih. Kalau cahaya ultraviolet tidak kelihatan. Oke. Yang kedua ada cahaya cahaya inframerah. Nah, cahaya inframerah ini biasanya ada di kamera. Oke. Nah, itu dalam keadaan gelap, jika ada cahaya inframerah maka bisa melihat dalam keadaan gelap tersebut, tetapi menggunakan alat tertentu. Untuk yang ketiga ada sinar X. Ya, sinar X ini dipakai dalam pemeriksaan atau dalam istilahnya kegiatan kesehatan. Ada di rumah sakit atau mungkin di puskesmas, itu biasanya untuk merongsen, ya, itu menggunakan sinar X. Nah, itu nggih, kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Sekarang kita masuk kepada sifat cahaya. Anak-anak, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Langsung saja, cahaya merambat lurus ini contohnya adalah ketika kita menyalakan senter. Dalam keadaan gelap nggih, kemudian kita menyalakan senter, maka cahaya dari senter itu akan merambat lurus. Kelihatan lurus, serat langsung ke depan. Nah, itu artinya cahaya merambat lurus. Begitu juga ketika ada sinar matahari menembus jendela, maka sinar yang masuk ke rumah itu juga lurus. Ya, jadi cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Sekarang kita verifikasi dulu ini. Benda bening. Benda bening itu adalah benda yang bisa ditembus oleh cahaya. Contohnya ada gelas, air, nggih. Kemudian ada akuarium dan kaca jendela. Jadi kaca yang bening ini ketika kita bisa melihat ke luarnya, itu berarti benda bening. Ada nanti yang disebut dengan benda gelap. Benda gelap itu adalah benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Contohnya papan tulis ini tidak bisa ditembus. Kemudian pintu, kayu, batu, dinding, itu semuanya benda gelap. Benda yang tidak bisa ditembus. Ketika benda gelap, contohnya ini mendapatkan cahaya, ini tidak akan menembus ke sana, tetapi akan dibentuk menjadi bayangan. Di bawahnya ini akan terjadi bayangan buku. Ketika kita berjalan terkena sinar matahari, tidak bisa cahaya menembus tubuh kita, tetapi terbentuk menjadi bayangan. Karena kita bukan benda bening, tapi benda gelap. Nah, kalau benda bening itu nanti cahaya menembus. Itu sifat cahaya menembus benda bening. Oke. Jadi kalau akuarium, nah kaca akuarium itu bening, kemudian ada ikan di dalamnya, kita melihat dari luar bisa. Kenapa? Karena cahaya menembus benda bening, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di dalam akuarium. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang rata. Kalau permukaannya rata, itu bisa dipantulkan. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Yang nomor 4, jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, maka cahaya akan dibelokkan. Maksudnya gimana, Bu? Udara dan air itu mempunyai kerapatan yang berbeda, ya. Jadi ketika kita mengambil gelas diisi dengan air, kemudian memasukkan kayu atau sedotan, pasti kamu melihat dari luar sedotan itu terlihat bengkok. Kenapa, Bu, kok dari luar kelihatan bengkok? Karena kerapatan di air dan kerapatan di udara berbeda, sehingga cahaya membias
dilepaskan, kelihatan bengkok, padahal sedotan atau kayu itu tadi tidak bengkok. Pasti kamu sering ketika makan, kemudian minum, makan di restoran, kemudian es jeruk, es teh pakai sedotan. Kalau dari luar kamu lihat sedotannya bengkok, ternyata setelah diambil tidak. Itu adalah pembiasan cahaya, nggih. Nah, untuk yang nomor 5, ini Bu Rina kasihkan di sini karena masih termasuk sifat cahaya. Cahaya dapat diuraikan. Nah, di sini di buku paket Bu Penamu itu masuk halaman 82, dibuka halaman 82. Nah, cahaya putih anak-anak itu seperti cahaya matahari, cahaya senter. Nah, itu yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian. Penguraian, nggih. Contoh dari penguraian. Nah, contoh benda yang dapat menguraikan cahaya putih. Ada prisma, yaitu prisma kaca. Jadi ada kaca berbentuk prisma, itu namanya prisma kaca. Ketika mendapatkan cahaya itu akan mengurai ya. Kemudian juga titik-titik air. Cahaya yang mengenai titik-titik air ini nanti akan diuraikan. Kita sering melihat itu sebagai pelangi. Nah, pelangi anak-anak nggih. Nah, pelangi itu terdiri dari berbagai warna. Hasil penguraian warna itu ada berapa? Ada 7 warna. Ada merah, jingga. Nah, ini Bu Rina tulis Mejiku Hibiniu. Ada 7 warna penguraian ya. Warna putih diuraikan menjadi Mejiku Hibiniu jika mengenai titik air atau prisma kaca. Nggih. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mejiku hibiniu. Susunan warna tersebut atau susunan warna ini disebut juga dengan spektrum warna. Apa? Spektrum warna. Nggih. Nah, jadi sekali lagi contohnya adalah pelangi. Oke, sekarang kalian buka halaman 96 tentang apa anak-anak? Pemantulan cahaya. Nih, halaman 96. Nih, anak-anak, di sini tadi sudah ada sifat-sifat cahaya, salah satunya adalah cahaya dapat dipantulkan. Di sini pemantulan cahaya itu nanti terjadi, itu ada 2 macam-macamnya. Ada pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya teratur itu berarti ketika cahaya mengenai benda-benda yang permukaannya lurus, nggih, atau halus, itu akan terjadi pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahayanya teratur anak-anak, seperti gambar ini. Kelihatan nggih? Jadi sinarnya datang dan pantulannya itu teratur, nggih. Kemudian yang kedua, ini pemantulannya tidak teratur. Di bukumu sudah ada, kalian lihat sendiri-sendiri, didampingi buku, dibuka loh nggih. Pemantulan cahaya tidak teratur itu ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Contohnya permukaan yang berbatu atau permukaan tanah yang banyak kerikilnya itu. Ketika mengenai cahaya, terkena cahaya, nanti pemantulannya tidak rata. Atau seperti ini, morat-marit pemantulannya. Ini disebut pemantulan tidak teratur. Itu nggih, itu pemantulan cahaya. Dari sifat cahaya dapat dipantulkan. Sekarang yang terakhir, kamu buka halaman 102. 102 ini kita akan membicarakan tentang alat optik. Coba anak-anak dibuka sendiri nggih. Alat optik merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Jadi alat-alat elektronik yang itu ada yang elektronik, ada yang tidak, yang menggunakan sifat cahaya untuk kerjanya. Jadi ada 3 macam. Yang pertama ada loop ya anak-anak, loop. Nah, itu terbuat dari lensa cembung. Sekali lagi dari lensa
cembung. Itu membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil ya. Kemudian akan terjadi pembesaran ketika kita tempelkan pada benda kecil tersebut. Benda kecil tersebut akan terlihat besar. Itu ya. Kenapa, Bu? Karena menerapkan salah satu sifat cahaya, cahaya dapat dibiaskan sehingga terlihat besar. Ayo, alat yang kedua ada kacamata. Lensa kacamata itu terbuat dari lensa cekung juga lensa cembung. Salah satu sifat lensa adalah membelokkan cahaya. Cahaya dari luar lensa menembus lensa bening, kemudian dibelokkan ke retina sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Itu dari sifat kacamata. Yang ketiga ada alat mikroskop. Adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya ada bakteri dan jamur. Mikroskop ini bisa memperbesar ya bayangan sampai 100 kali lipat. Jadi ketika benda itu sebelumnya tidak bisa dilihat oleh mata, ketika di mikroskop nanti akan kelihatan karena dibesarkan menjadi 100 kali lipat. Gitu ya. Jadi alat optik itu adalah semua alat yang menggunakan, cara kerjanya menggunakan sifat cahaya. Kemudian apa saja alat optik itu? Ada 3, yang pertama ada loop, yang kedua ada kacamata, dan yang ketiga ada mikroskop. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Itu tadi yang pertama tentang sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya ada 5 tadi. Cahaya dapat diapa nih? Ayo, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Kemudian pemantulan cahaya ada 2, pemantulan cahaya secara teratur dan tidak teratur. Kemudian alat optik ya ada 3, yaitu loop, kacamata, dan mikroskop. Nah, ini materi terakhir kita untuk penilaian akhir semester anak-anak nggih, untuk IPA. Nanti tema 5 subtema 3 itu kita masukkan ke setelah penilaian akhir semester 1 nggih. Tugasnya hari ini adalah mengerjakan al-qalam untuk tema 5, subtema 1 dan subtema 2 IPA saja. Paham nggih? Nanti dikerjakan di al-qalam, terus difoto, disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita hari ini juga masa depan nanti. Pun nggih, jangan lupa kalian perbanyak jam pelajarannya atau jam belajarnya karena sebentar lagi kita akan penilaian akhir semester. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.